Elon Musk tiba-tiba matanya kayak lebam. Itu kurang tidur, kesenggol apa itu ya? Tapi kita nggak mau bahas konspirasi di balik kenapa matanya bisa biru, melainkan kita mau ngebahas dia resmi mundur dari Doge. Loh. Jadi koin Doge gimana bang? Ntar turun dong, ntar naik dong, ntar kita serok bawah dan lain-lain. No. Kalian salah mengira. Gua nggak ngomongin Doge tentang Doge koin-koin memean atau koin-koin di blockchain kripto. Gua ngomongin Doge sebagai salah satu agensi di pemerintahan Amerika Serikat di bawah naungan Donald Trump. Loh, apa yang terjadi no? Jadi ini bukan cryptocurrency, tapi Elon Musk mundur. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Amerika lagi-lagi menghadapi sebuah situasi yang cukup cepat dan tidak terduga. Elon Musk baru-baru ini resmi mengundurkan dirinya dari Doge. So it is permeating throughout the government, and I'm confident that over time we'll see $1 trillion of savings and a reduction in Yes, Elon Musk ini adalah pemimpin dari Doge, atau bahkan bisa lebih tepatnya dibilang Doge hadir ya karena dia. Dan Doge yang kita maksud bukan koin meme Doge yang juga sering dipopulerkan sama dia, melainkan nama resmi. Yes, ini nama resmi badan pemerintahan atau lembaga pemerintahan di bawah naungan rezim Donald Trump yang sebenarnya merupakan singkatan dari Department of Government Efficiency yang dikepalai oleh Elon Musk, salah satu orang terkaya di dunia. Gue nggak tahu lah dia urutan 1, 2, 3 atau satu lagi sekarang ganti-ganti mulu. Pokoknya ya kita tahu lah dia adalah salah satu orang terkaya di dunia. Dan orang terkaya di dunia ini itu masuk pemerintahan. Buat yang belum sadar, yes, Donald Trump ini memasukkan Elon Musk menjadi salah satu tenaga pemerintahan dan dia memimpin departemen Doge ini. Jadi buat yang belum tahu, Elon Musk masuk ke Doge dan tiba-tiba ada di bawah naungan Trump ini bukan tahu-tahu ada ya. Jadi mereka berdua ini udah terlihat akrab dari jauh sebelum Trump kepilih menjadi presiden. Lebih tepatnya sangat terlihat waktu zaman-zaman pemilu ya. Mereka tuh ngeklop banget, berduaan banget. Bahkan Elon Musk ini sampai dapat sharing podium bareng sama Donald Trump, dan itu adalah hal yang nggak semua orang bisa dapetin. Is the only reason we can now send American astronauts into space. Come here. Take over, Elon. Yes, take over. Dan mungkin bisa jadi transaksional, bisa jadi karena kesepakatan, bisa jadi karena memang Elon Musk adalah orang yang tepat. Tapi ternyata setelah itu Donald Trump benar-benar membuat sebuah lembaga kenegaraan baru yang bernama Doge, yang namanya sangat-sangat meme, sangat-sangat Elon Musk banget. Dan kayak gue pribadi sih nggak terlalu demen ya kalau lembaga-lembaga kenegaraan tuh dibikin, mesti dibikin berkemasyarakatan gitu dengan kata-kata atau istilah-istilah yang sesuai sama masyarakat, tapi nggak meme juga dong. Tapi nyatanya nama Doge ini adalah nama meme yang emang dari meme originnya, dan karena Elon Musk juga dulu sempat bersinggungan sama Dogecoin, dan ini Doge yang merupakan singkatan yaitu Department of Government Efficiency yang berfungsi untuk memangkas atau mengurangi, atau paling tepatnya sekarang kata yang populer adalah efisiensi anggaran pemerintahan biar hemat, biar nggak buang banyak, biar duitnya ke-spend di tempat yang tepat. Hal ini ikonik banget ditunjukkan melalui Elon Musk, melalui di beberapa podium dia tuh membawa sebuah chainsaw ya. Ini bukan chainsaw man ya, happy bukan, tapi beneran chainsaw yang seperti simbolis kalau dia akan memotong banyak anggaran yang nggak efisien menjadi lebih efisien. Don't hate me, secara gamblang kalau kita lihat rencana itu rencana yang baik, dan gue pun pasti akan mendukung gitu. Efisiensi di berbagai macam lembaga pemerintahan, siapa yang nggak mau? Sehingga duit-duit pajak, duit-duit masyarakat itu bisa dialokasikan ke tempat yang lebih tepat, bukan malah buang-buang untuk misalnya untuk itu contoh-contoh ya, gue nggak tahu terjadi apa enggak, itu kan cuman contoh gitu ya contoh aja gitu. Jadi bagus gitu secara ide, tapi ternyata pada eksekusinya banyak banget hal yang ternyata digunakan untuk sesuatu yang malah berkebalikannya. Bukannya mengefisiensikan, malah melemahkan. Contoh nyatanya adalah banyak banget orang itu terlay off gara-gara Doge ini. Jadi banyak ya kayak cabang-cabang pemerintahan yang dinonaktifkan, dan membuat banyak orang itu yang tadinya bekerja di situ jadi nggak dapat pekerjaan. Lagi-lagi, don't get me wrong, kalau emang itu emang buang-buang anggaran doang dan emang yang dikerjain adalah hal yang nggak masuk akal, nggak bermanfaat bagi masyarakat, ya bagus sih. Tapi banyak yang berargumen sebaliknya, bahwa yang dilakukan adalah malah melemahkan, bukan mengefisiensikan, tapi melemahkan fungsi pemerintahan ke masyarakat. Salah satu contoh
paling kerasnya adalah di berbagai macam aspek pendidikan, yang dimana anggaran pendidikan itu dipangkas banyak. Nah, dari sini pertanyaan mulai muncul, ini beneran efisiensi atau melemahkan fungsi pemerintahan? Dan dalam perjalanannya pun, Doge pun akhirnya beneran tidak mulus dan mendapatkan banyak tuntutan dari berbagai macam belahan masyarakat, dianggap sebagai departemen yang melanggar otoritasnya dan digunakan bukan sesuai fungsinya. Jadi ada lawsuit yang panjang sedang terjadi terhadap Doge dan tindakan Elon Musk. Dan hal ini tuh bukan yang kayak sekali dua kali gitu, karena banyak banget tuntutan dari masyarakat yang minta Doge ini dihilangin atau dievaluasi atau coba dilihat balik lagi apakah benar sesuai fungsinya. Banyak demo terjadi menentang Doge, bahkan sampai orang punya semacam sentimen sebel sama Elon Musk karena gara-gara dia orang banyak kehilangan pekerjaan, banyak kehilangan akses ke bantuan-bantuan sosial dan lain-lain. Jadi panjang banget nih buntut masalahnya. Gue udah bikin video penjelasan kenapa orang-orang tiba-tiba jadi pada bakarin Tesla saking keselnya sama Elon Musk di thumbnail yang kayak gini. Dan akhirnya yang terjadi baru-baru ini, Elon Musk itu ke ruang presiden dan akhirnya mengumumkan bahwa dia meninggalkan Doge. I love how this is amazing. Yes, Elon Musk melepaskan jabatan pemimpin Doge. Dia tidak lagi menjadi pengurus Doge dan tidak lagi menjadi tenaga pemerintahan. Dia akan kembali menjadi orang kaya seperti biasa. Beberapa orang tuh kayak sebel gitu ngeliatnya kayak udah ngerusuh terus lo tinggalin, gak tanggung jawab. Dan dianggap gak bertanggung jawab tuh beneran ya, karena dia lagi terjebak banyak tuntutan hukum karena dianggap menyelewengkan kewenangan yang dikasih sama masyarakat yang katanya untuk efisiensi ternyata untuk melemahkan. Pengunduran dirinya pun diterima langsung sama Donald Trump dan Donald Trump mengapresiasi Elon Musk selama ini kerjanya kayak gimana. He stepped forward to put his very great talents into the service of our nation and we appreciate it, Trump said. Jadi ya katanya dia maju dan berjuang untuk kepentingan negara. Keren gitu. And I just want to say that Elon has worked tirelessly helping lead the most sweeping and consequential government reform program in generation. Lagi-lagi pujian, dia yang bekerja keras katanya tidak lelah untuk benerin ini banyak program pemerintahan yang mesti direformasi gitu. Mungkin biru-biru di matanya itu dia capek, kelelahan gitu ya. Tapi intinya Trump memujilah kinerjanya. Tapi di balik pujiannya itu seperti biasa, di belakangnya ada banyak lawsuit. This week a federal judge allow a case of challenging Musk and Doge's authorities within the federal government to continue and several are still pending. Selain itu juga ada kecurigaan para penegakan hukum terhadap data yang berhasil dikumpulkan sama Doge yang dicurigai apakah data ini bisa berjalan aman apa enggak. Other lawsuits have focused on one area Doge has seen great success in, mashing sensitive government data and combining it into massive databases. Multiple federal judges have raised concern about Doge's data access and what they plan to do with it. In some cases, it appears Doge and the Trump administration are using the data for the immigration enforcement purpose. Jadi data masyarakat yang berhasil dikumpulkan Doge ini mau diapain ya malu? Lagi diteliti dan ada beberapa hal lagi yang emang lagi diselidiki terhadap Doge-Dogean ini. Selain itu juga kampanyenya Donald Trump dan Elon Musk yang bilang katanya bakal nge-slashing atau ngepotong sekitar 2 triliun US dollar yang kalau dirupiahin itu segini karena hadirnya Doge. Dan ternyata setelah belum setahun sih, dan akhirnya setelah Elon Musk mundur, dicek kira-kira yang kepotong baru 150 billion US dollar atau segini. Ya kalau dilihat-lihat sih lumayan, tapi sebenarnya dari target dan pencapaian itu lumayan agak jauh sih. Alasan resmi dari Elon Musk sendiri bilang bahwa dia pergi ya karena his departure as the end of his scheduled time as a special government employee, karena waktunya sudah habis. Tapi beberapa sumber bilang bahwa Elon Musk is leaving his role as the guiding force behind the Department of Government Efficiency initiated Friday after facing legal setbacks, clashes with a cabinet member and little evidence to support claims of saving or government efficiency. Jadi ya tadi yang dibilang kasus-kasus di belakangnya ini nih yang bikin menekan dia untuk kayaknya udah nggak bisa lagi, atau ya dia yang sadar dia nggak bisa lagi. Tapi problem yang paling besarnya adalah yang keluar itu Elon Musk, bukan Doge-nya. Jadi pemimpin dari Doge yang udah mundur itu Elon Musk, tapi Department of Government efisiensinya masih ada. Jadi efisiensi akan tetap dilakukan sama Donald Trump. Tapi bagaimana opini kalian mengenai orang terkaya di dunia yang masuk ke pemerintahan untuk melakukan efisiensi dan mendapatkan banyak backlash, banyak kontroversi, dan akhirnya mundur? Komen di bawah. Dan tentu saja kalau kalian ada tambahan atau mau mengkritisi atau punya argumen, silahkan juga komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan pemerintahan Amerika kayak gini dan mau support channel ini, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan gue itu upload video sehari 1. Jadi kalau kalian mau nontonin video gue yang lain, coba cek channel gue. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.